Hai anak-anak kelas 8, jumpa lagi dengan Miss Selfie dalam pelajaran IPA. Dalam materi ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Pencernaan merupakan proses perombakan makanan menjadi sari-sari makanan yang berstruktur lebih sederhana sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh. Nah, kali ini Miss akan dibantu oleh Mr. B yang akan berpetualang mulai dari rongga mulut sampai keluar dari usus besar. Hai, perkenalkan namaku adalah Mr. B. Aku akan melakukan perjalanan panjang dalam sistem pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan akan diproses melalui 4 tahap, yaitu ingesti, pemasukan makanan ke dalam mulut, digesti pencernaan, absorpsi penyerapan, dan defekasi pengeluaran. Perjalananku dimulai waktu aku mulai dikonsumsi. Dari anak-anak sampai orang dewasa menyukaiku karena rasa dan bentukku bermacam-macam. Ketika aku berada di rongga mulut manusia, aku dicerna secara mekanik dan kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Ada lidah yang membantu untuk menelan, mengatur letak makanan, dan mendorongnya masuk ke kerongkongan. Lidah juga membuat manusia merasakan rasa manis, pahit, asin, dan asam. Kelenjar ludah yang menghasilkan ludah 2,5 liter setiap hari, yang mengandung enzim ptialin untuk merombak amilum menjadi maltosa. Ludah berfungsi sebagai pelumas makanan agar makanan mudah ditelan. Aku dicerna secara mekanik dengan cara dikunyah menjadi lebih halus oleh gigi manusia. Gigi paling depan, tebal dan tepi yang tajam seperti sekop disebut gigi seri yang berfungsi memotong makanan. Di belakang gigi seri terdapat gigi taring runcing yang berfungsi merobek dan mengoyak makanan, dan gigi yang terletak di belakang disebut gigi geraham dengan permukaan lebar dan tidak rata berfungsi menghaluskan makanan. Perjalanan berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Ini adalah saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan mulut dan lambung. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Di sini makanan menjadi licin karena dibasahi oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mukosa. Makanan diremas-lemas untuk kemudian didorong masuk ke lambung yang disebut gerak peristaltik. Wow, ini adalah kantong besar dengan dinding elastis yang terletak di rongga perut sebelah kiri di bawah diafragma. Di tempat ini, makanan dapat disimpan selama 2-5 jam dan terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi bercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl untuk membunuh bakteri dalam makanan, menghentikan aktivitas enzim ptialin, mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, dan mengubah sifat protein. Enzim renin untuk mengendapkan kasein, dan enzim pepsin untuk menguraikan protein menjadi pepton. Gerakan otot lambung dan enzim membuat makanan menjadi lembut seperti bubur yang disebut dengan kimus atau bubur usus yang berwarna kekuningan. Usus halus adalah saluran terpanjang dalam sistem pencernaan. Panjangnya sekitar 6-8 meter.
Di sini makanan dicerna secara kimiawi. Sebagian nutrien yang ada dalam makanan diserap, lalu diedarkan ke seluruh tubuh manusia. Usus halus dibedakan menjadi 3, yaitu usus 12 jari duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Di dalam usus 12 jari terjadi proses pencernaan kimiawi menggunakan enzim-enzim yang terkandung dalam getah pankreas. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi sehingga makin halus dan cenderung encer. Di dalam usus kosong terdapat kelenjar yang menghasilkan beberapa jenis enzim. Di dalam ileum terdapat lipatan atau lekukan yang disebut jonjot usus atau villi. Villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat-zat makanan berlangsung lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air diserap oleh kapiler darah dalam villi. Kolon atau usus besar adalah tempat bermuaranya usus halus. Kolon terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Fungsi utama usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Ada bakteri Escherichia coli yang membantu pembentukan feses. Bagian akhir kolon adalah rektum. Di sini feses disimpan sampai waktunya dikeluarkan melalui anus, melalui proses defekasi karena kontraksi antara otot polos dan otot lurik. Nah, anak-anak, bagaimana petualangan kalian bersama Mr. B? Makanan dicerna baik secara mekanis maupun kimiawi saat berada di dalam mulut dan lambung. Sementara di dalam usus halus, makanan dicerna hanya secara kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis menerapkan prinsip-prinsip fisika seperti gerak, gaya, perubahan energi, dan tekanan. Untuk melakukan gerakan tersebut, diperlukan energi yang tersimpan dalam tubuh. Energi yang tersimpan dalam tubuh merupakan energi kimia yang berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan apa yang kalian konsumsi setiap hari. Kebersihan makanan dan minuman sangat mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya penanggulangannya. Sampai jumpa dan terima kasih.